saya meminta Anda betul-betul memahami konsep pengalamatan ya. Ini adalah di halaman 10 ya. Saya minta Anda betul-betul memahami apa maksud daripada gambar ini. Kalau Anda tetap tidak paham, tolong Anda belajar ini sampai paham. Ini idenya sangat penting Anda pahami. Ini adalah ceritanya suatu memori ya. Sekali lagi, kalau kita bicara address memory, biasanya kita bicara address logic. Ya. Address itu ada dua macam, ada yang logic, ada yang fisik. Ya. Yang logic itu adalah sesuatu yang kita asumsikan seperti itu. Address fisik adalah yang kenyataannya address itu seperti tempatnya tidak seperti yang dikatakan logik ya. Kadang-kadang tempatnya itu kita tidak ketahui dan itu biasanya tidak penting ya. Umpamanya gini ya, Anda bos, Anda punya sekretaris ya, lalu Anda punya proyek namanya proyek A ya. Lalu Anda bilang sama sekretaris Anda, tolong simpan ini ke folder proyek A ya. Maka Anda itu menyebutkan suatu alamat logik ya. Lalu sekretarisnya bilang baik Pak atau baik Bu ya. Lalu saya nggak tahu proyek A itu bagi sekretaris itu penting atau tidak ya. Kalau itu proyek A penting, sering dipakai, mungkin akan dia masukkan ke dalam laci meja. Jadi secara fisik folder proyek A ada di laci meja. Tetapi kalau nggak begitu penting, hanya sebagai arsip, mungkin fisiknya itu di lemari, suatu lemari arsip di dalam ruang sekretaris. Ya. Kalau nggak penting sama sekali atau sudah nggak lama nggak dipakai, mungkin dimasukkan ke dalam gudang. Ya. Logiknya tetap adalah ini folder proyek A, tetapi secara fisik bisa di dalam meja sekretaris, bisa di lemari sekretaris, bisa juga di gudang. Ya. Jadi tolong Anda betul-betul memahami apa itu logik, apa itu fisik, dan kita sekarang biasanya selalu bicara logik, tidak bicara fisik. Ya. Oke, nah, kita lanjutkan. Ya. Perhatikan, ini kita punya suatu sistem 16 bit, alamat logik ya. Ukuran alamat itu kita sebut dengan address space ya. Jadi kalau saya bilang address space 16 bit, artinya kita punya alamat 16 bit ya. Kalau kita punya 16 bit ya digitnya ada 16 kalau kita biner. Tetapi kalau kita menggunakan hexa ya, itu Anda tolong ingat secara bahwa satu digit hexa itu sama dengan 4 digit biner ya. Itu tolong itu udah dalam hati itu, Anda tidak lagi mikir, itu udah refleks Anda ya, bahwa kalau Anda punya digit biner itu umpamanya 0000 0001 0010 sampai paling akhir tuh 1111 tuh biner. Kalau dibikin hexa itu satu digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Ya, oke. Bisa, kalau nggak ngerti, saya ulang. Ya, tolong di chat. Kalau bilang saya tanya apakah perlu diulang, tolong diulang. Kalau nggak, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita punya pengalamatan. Kalau kita punya alamat sebanyak 16 bit, ya artinya kita mempunyai kombinasi alamat. Ini kombinatorik ya. Itu kuliah tingkat berapa tuh kombinatorik? 2 × 16. Jadi kita punya 64 kilo alamat ya. 65.000 sekian, saya nggak hafal angkanya. Ya. Jadi kita bisa membuat kombinasi sebanyak 64 kilo kombinasi alamat ya. Jadi kalau kita punya alamat itu, kita punya alamat hexa. Alamat hexa itu kalau 16 bit itu 4 digit ya. Ingat ya, ini matematika ya. 1 digit hexa itu 4 bit. Jadi kalau kita punya 16 bit, maka itu kita butuh 4 digit ya. Sekali lagi saya ulang,
kalau kita punya 4 bit biner, itu mendapatkan 1 digit heksadesimal. Jadi kalau kita punya alamat 16 bit, kita mempunyai 4 digit. 4 digit itu dari 0000 sampai FFFF ya. Jadi kalau umpamanya kita mau binernya ya 000 000 000 000 ya. Ini 16 bit ya sampai 111 111 111 111 ya. Ya. Jadi kalau kita ini kenapa kita suka menggunakan heksa itu lebih ringkas ya, dari 0000 sampai FFFF ya. Tapi kalau kita pakai biner, kita mesti menulis 16 angka 000 sampai 16 angka 1 ya, 111 ya. Oke, itu bisa diikuti ya. Nah, sekarang kita punya alamat ya. Maka di sini adalah kita bikin dalam tabel 2 dimensi supaya gampang kita menghitungnya. Maka kita mulai dari alamat dengan kepala 0 ya. Jadi kita lihat di sini kalau alamatnya adalah 0 0 0 0, maka isi dari alamat adalah A0. Semua bisa ngikutin ya. Kalau itu 0 0 0 0, ini adalah A0. Oke? Ya. Sekarang kalau umpamanya 0017 0017 itu isi alamat 0017 apa? Ini heksa. Coba ada yang bisa jawab nggak? Nah, oke. Wah, asik ya. Pokoknya udah pada ngerti ya. Kalau umpamanya 002C itu isinya adalah CC ya. Kalau umpamanya 002C isinya adalah CC ya. Jadi gini jadi Anda mengerti ya maksud daripada tabel ini ya. Nah, problemnya adalah alamat itu adalah alamat 8 bit. Jadi kalau kita punya 1 byte 8 bit, maka kita cukup dengan alamat itu dipetakan langsung mendapat isinya ya. Di sini kita lihat kita punya 8 bit ya. Kita punya 8 bit, maka isi dari kalau alamatnya 0008 adalah A8 ya. Bisa diginikan. Ya. Jadi perhatikan ya, kalau kita punya isi daripada alamat 0008 ya adalah A8 ya. Isi daripada alamat 00014 adalah B4 ya, kalau dia 8 bit ya. Satu lagi biar afdol ya. 0015 adalah B5 ya. Alangkah mudahnya ya. Katanya tabel ini susah. Alhamdulillah ternyata enggak ya. Nah, problem itu muncul kalau kita mau alamat daripada data yang lebih daripada 8 bit. Padahal alamatnya cuma 8 bit. Maka kita juga mesti menginikan tetangganya gitu. Jadi kalau kita punya data 16 bit padahal alamat cuma 8 bit, maka kita sebetulnya alamat itu adalah dari 2 alamat bukan 1 alamat. Jadi kalau kita punya alamat sebanyak 16 bit ya, data 16 bit, alamatnya 0014 ya, maka datanya itu adalah B4 dan B5 ya. B4 dan B5 ini adalah isi daripada alamat 00. Jadi isi dari alamat 0014 adalah B4, B5 ya. Nah, sekarang timbul masalah ya. Masalahnya adalah apa arti daripada B4, B5? Mana yang besar, mana yang kecil? Ternyata ada 2 mazhab ya. Yang satu ya adalah little endian, little-nya dulu ya. Jadi walaupun kita nulisnya B4, B5, B4 itu adalah little-nya. Jadi sebetulnya apa isi daripada alamat 014? Isinya adalah sebetulnya
B5, B4, 16 bit ya. Ini kenapa? Sebab B4 itu adalah little-nya, little endian. Little, ini POK ya, little endian. Ini nggak ada yang baru nih sebetulnya POK-nya. Tetapi kalau dia adalah big endian, ya, maka alamat yang sama artinya beda, isinya sama, artinya beda. Artinya seperti yang kita lihat dengan mata, yaitu B4, B5. Ya. Ini adalah big endian, big-nya dulu. Ya. Ya. Sekarang Anda mungkin juga masih ingat di POK dikasih tahu mengapa sampai ada dua paham little endian, big endian. Biasanya CPU zaman sekarang bisa ngerti dua-duanya ya. Tetapi gini idenya ya. Kita itu sebagai manusia terbiasa menulis big-nya dulu. Kalau angka itu big-nya dulu ya, big endian ya. Kalau kita punya uang, kita punya angka 100, kita tulis 100, big-nya dulu ya, big endian ya. Tetapi kalau kita melakukan perhitungan matematika ya, umpamanya Anda menghitung 14 ditambah 12 ya. Yang Anda hitung adalah 4 tambah 2 dulu, little-nya dulu ya. Karena little-nya dulu biasanya di komputer angka itu disimpan little-nya dulu. Jadi kenapa ada little endian? Karena secara matematika kita biasanya menghitung little dulu baru big-nya. Jadi itu mengapa ada little endian, big endian ya. Di sini little endian itu kita bikin jadi LE, big endian itu ya. Jadi little endian itu adalah LE, big endian itu adalah BE ya. Oke. Karena tidak ada yang chat berarti Anda mengerti. Sekarang bukan hanya 16 bit, kalau kita punya data 32 bit bagaimana? Kita punya data 32 bit little endian, alamatnya 0014. Ya, apa yang terjadi ya? Yang ada di 0014, mana 0014 itu adalah B4. B4 itu adalah little-nya ya. Little-nya. Jadi sebetulnya apa isi daripada 014? Isinya adalah kalau kita menulis ya, adalah B7, B4, B6, B5, B4. Jadi kalau ini kan 32 bit. 32 bit itu 4 digit ya. 4 digit bukan 4 byte ya, 4 byte atau 8 digit ya. Jadi apa isi daripada alamat 0014? Isi daripada alamat 0014 secara little endian adalah B7, B6, B5, B4 ya. Oke. Kalau Anda memahami ini saya lanjutkan. Kalau tidak paham mohon di chat kasih tahu atau melalui voice bagian mana yang Anda tidak paham.